Ketika ada sahabat datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya, diambil si rumah hamba ku dengan lama dinyo, saya tak pada mengecek kamu. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, jangankan hartamu itu semua, engkau pun milik dia. Anak laki-laki milik ayah ibunya sampai mati, anak perempuan milik ayahnya sampai menikah saja, menikah jadi milik suami. Kadang ada di masjid-masjid ku ibu infak anak yatim ku tiap tahun dibagi. Tiap minggu diumumkan utari kaitan infak anak yatim kita yang terkumpul sampai Jumat ini sudah 100 juta. Minggu besok dia mungkin balik 100 juta. Anak yatim ku lah mengangur sebilo lah katibu ada wak piti. Ya Pak. Kebutuhan anak yatim ku tiap hari Pak. Ya. Tu makanya anak yatim ku tak boleh terima zakat, tak sah. Kenapa tak sah terima zakat? Zakat tiap tahun. Zakat ditunggu tahun dulu, anak yatim tiap hari kebutuhannya. Dah tiap tahun lah. Ya, saya meninggal dunia. Dia punya anak masih kecil. Dan dia meninggalkan harta ketika mati. Maka harta adik saya ini 1/8 untuk istrinya. Ambillah. Bawalah dan menikahlah setelah itu. 1/8 ambil. 7/8 kalau dia tidak punya ayah ibu lagi, 7/8 itu milik anak istri anak adik saya itu. Maka harta yang 7/8 itu saya ambil itu. Dan istri adik saya ini wajib menyerahkan harta itu ke saya sebagai wali dari anak ini. Dan tidak boleh 1 sen pun saya gunakan hingga untuk pembiayaan anak itu sekalipun. Misalnya anak adik ambo jambo tinggalnya, tidak boleh harta adik saya itu saya pakai untuk pembiayaan hidup dia. Harta dia tidak boleh berkurang 1 sen pun. Lah, tu beko hanya belanjo duit dengan harta saya ibu dewasa. Serahkan, nak, ini harta kalian yang ditinggalkan ayah kalian, ini utuh mama serahkan, sebanyak apa ayah kalian meninggalkan dulu, ambillah. Tak boleh berkurang. Kayaknya payah lo Ustaz ya. Balik ya. Kayaknya payah ni duitnya. Ya. Walaupun susah tetap tanggung jawab dia. Abu Talib itu hidupnya payah apa ibu? Abu Talib itu miskin, anak banyak. Tapi tanggung jawab tidak bisa lepas. Dia tetap memelihara Nabi Muhammad dalam keadaan yang berkekurangan itu. Dapat suami baru, kecik apaknya, kecik kakeknya, anak ibu kau atau saudara suami ibu tu, tidak apa, numpang terserah lah, numpang lah ibu. Ya. Dan karena ibu minta izin. Hendaknya ketik baru bisa izin ke anak minta izin ke walinya. Ya walinya. Oh, dapat ibu suami baru menikah ibu, maka suami ibu wajib mengangkit ibu di rumah itu. Tak boleh tinggal sudah. Jangan menumpang di rumah suami lama tu. Kau banyak laki-laki kau menikah janda kayu kau menumpang lalu di rumah suami lama tu. Itu makan harta anak yatim nama itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang kedua, ya, surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang kedua. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Artinya, dan serahkanlah kepada anak yatim itu harta mereka setelah mereka dewasa, dan jangan kamu menukar harta mereka yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu mencampurkan harta mereka kepada hartamu,
hingga kamu memakan harta mereka, sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang teramat besar. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah menyebutkan ada istilah huban kabira, dosa yang teramat besar. Ya. Apa dosa yang teramat besar itu? 3. 1, tidak menyerahkan harta anak yatim utuh setelah mereka dewasa. 2, menukar atau mengganti harta mereka, ditukar yang baik dengan yang buruk, dan mencampur adukkan harta kita dengan harta mereka hingga kita memakan harta mereka. Kata Allah, itu dosa yang teramat besar. Bahkan di ayat yang ke-10-nya nanti Allah menjelaskan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasla sa'ira. Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka dia makan api di dunia dan kelak abadi di dalam api neraka. Tuh, bukti ini dosa besar. Nah, sebelum kita bahas masing-masingnya dari 3 yang disebut Allah sebagai dosa besar ini, kita akan lihat dulu apa itu yang disebut dengan yatim atau jamaknya yatama, atau yang dalam istilah kita disebut anak yatim. Apa itu anak yatim? Yatim itu secara harfiah artinya al-infirat. Jadi yatim itu secara bahasa artinya yang sendirian. Jadi yang sendirian itu bahasa Arabnya yatim. Secara terminologi, secara syariat, apa itu yatim? Yatim adalah anak yang belum mencapai usia baligh dan ditinggal mati oleh ayahnya. Itu definisi anak yatim. Jadi yatim itu dia belum dewasa dan bapaknya mati. Itu namanya anak yatim. Kenapa yang bapaknya mati yang disebut yatim, yang ibunya tidak? Karena dalam sistem kekerabatan yang berlaku di muka bumi ini sejak Nabi Adam, kecuali kita di Minangkabau agak aneh itu, dan itu memang syariah mengatur begitu. Bila seorang meninggal dunia, maka dia meninggalkan anak yang masih belum dewasa, maka sebenarnya kehidupan anaknya itu sudah kiamat itu. Kenapa anak yang mati ayah disebut kiamat hidupnya? 1, yang memberi nafkah tidak ada lagi, karena sudah mati bapaknya. 4 bulan 10 hari setelah bapaknya mati, ibunya dinikahkan lagi oleh ayah ibunya atau saudara ibunya dengan laki-laki yang lain, dan si ibu ini bebas dibawa suami yang baru kemanapun suaminya mau, dan anak-anak tidak boleh ikut dengan ibunya. Itu aturan syariahnya begitu. Bila saya meninggal dunia, anak saya masih kecil, habis masa iddahnya, maka bapak dari istri saya mengambil anaknya kembali, atau saudara laki-laki istri saya mengambil adiknya atau kakaknya, lalu dia nikahkan dengan laki-laki lain. Maka istri saya ini bebas dibawa suami yang baru kemanapun dia mau. Anak saya tidak boleh ikut dengan istri saya, walaupun anak dia. Lalu anak saya di siapa? Anak saya diambil oleh bapak saya atau saudara laki-laki saya. Itulah kenapa dia disebut yatim, karena hidupnya sendiri. Kenapa hidupnya sendiri? Bapak mati, ibu diambil orang. Itu aturannya begitu. Jadi kalau ada seorang perempuan mati suaminya, tuh menikah, tuh anaknya campaan selai, dia tidak akan berdosa. Perempuan tadi tidak akan berdosa. Jadi kalau ibu kamu campat anak, tidak apa-apa. Ayo, kalau hukum begitu dah. Karena tu tidak ada urusan ibu lagi. Tidak ada urusan ibu. Hukumnya begitu. Yang bertanggung jawab dengan anak ibu itu adalah kakeknya
bapak dari suami ibu yang almarhum itu, atau saudara-saudara suami ibu. Ibu urusan ibu, suami ibu yang baru. Tidak ada dengan anak lagi. Urusan ibu dengan anak selesai, karena ibu tidak punya. Anak itu bukan punya ibu. Ibu tidak punya anak. Karena ibu hanya lahan yang menumbuhkan saja. Yang memiliki tanaman itu petani yang menanam. Ya, atau keluarganya. Itu yang memiliki lahan, yang memiliki tanaman. Jangankan cerai hidup, jangankan cerai mati, cerai hidup begitu. Misalnya begini, ibu diceraikan oleh suami ibu, sedang menyusukan anak ibu misalnya, anak baru 1 bulan lahir, ibu susukan, diceraikan ibu. Maka begitu ibu diceraikan suami ibu, anak ibu langsung diserahkan ke suami ibu. Dah ku anak udah, buatlah. Ambo habis sidang ambo ke menikah boleh, buatlah. Nah, gitu tuh. Kalau dia minta tolong ke ibu, deh tolonglah susukan anak awak dulu deh. Yo, kalau yo ambo menyusukan bara sebulan bayinya. Begitu tuh ibu. Tidak bisa perai dia itu, tidak gratis itu. Sebab mohon maaf nih, air susu ibu bukan milik suami ibu lagi. Kalau ibu masih istri dia, itu milik dia semua yang badan ibu itu. Maka tidak perlu dibayar ibu. Kalau diceraikan, badan ibu tidak milik dia lagi, maka dibayar kalau dia memanfaatkan tuh. Anaknya itu bukan anak ibu, anak dia. Bayar. Ibu profesional ya, bara sebulan. Ibu tentukan bayarannya tuh. Harus begitu tuh. Tidak perai sudah tuh Pak. Ya. Kadang-kadang apa-apa aku kan diceraikan, istri sedang menyusukan anak, nyetingkan si anakku jinduk aku. Bayi per bulan tuh Pak. Wajib hukumnya tuh. Udah ibu agen saya kapak tuh, buatlah anak udah ya. Dia enggak kemaben lah ya. Ya betul. Kalau tak tega itu lain soal. Tapi hukumnya begitu. Ya. Cerai hidup atau cerai mati, anak bukan urusan ibu. Tidak ada urusan sama ibu. Anak urusan bapaknya, urus sama bapaknya. Ya. Itu kenapa kalau mati seorang istri, perempuan mati, anaknya kecil-kecil, maka anaknya itu tidak perlu disantuni. Kenapa? Bapaknya hidup, untuk apa disantuni? Bapaknya tanggung jawab. Nafkahi anaknya sampai dewasa, sampai menikah. Oh nanti dia menikah Ustaz, tidak apa-apa. Istri yang baru tanggung jawab dia, anak tanggung jawab dia, orang tuanya tanggung jawab dia. Tidak ada yang berubah itu. Yang masalahnya di kita ini Ibu, laki-laki kalau laba carai atau carai hidup, carai mati, anakku laba tebas lah Pak. Dan nampak lo kamari babini saya ke kamari. Dan anak nyotantui deh. Itu makanya apa-apa di Minangkabau ku kundo-kundo saya kena aku, saya tanggung jawab. Ya. Tidak bertanggung jawab. Iya. Harusnya kalau cerai hidup atau cerai mati dengan istrinya, semua anak-anak itu diangkutnya, dibawanya, urusan dia. Tidak ada urusan keluarga istri, tidak ada urusan istri. Urusan dia. Itu makanya anak yang mati ibu tidak perlu disantuni, tidak wajib disantuni. Yang wajib disantuni itu yang mati bapaknya. Karena itu disebut yatim. Kenapa? Yang kasih belanja sudah mati, ibu pun dirampas orang dalam tanda kutip ya, diambil orang, dibawa pergi. Maka dia tinggal sendirian. Dan ibu tidak ada dosa. Ibu menikah lagi, lalu ibu pergi dibawa suami ibu, dan anak ibu tercecer tinggal, tidak ada dosa untuk ibu, tidak ada dosa. Ya, tidak akan dibebani dosa ibu itu. Karena anak itu milik ayahnya. Ayahnya mati Ustaz, milik keluarga ayahnya. Saya kalau mati, anak saya dijemput bapak saya atau kakak atau adik saya yang laki-laki. Karena milik mereka. Dan mereka yang menanggung, kalau tidak berdosa mereka. Saya kalau adik saya meninggal dunia, nyo punya anak ketek, ambo japui anak itu ke rumahnya tu mah. Ambo tamu istri itu mah. Anak silakan serahkan ke saya dan kamu boleh menikah setelah idah habis. Bawalah sama suami yang baru. Anak saya tanggung jawab. Oh ndak baal lo, dah ambo dak menikah lo kecek ni. Bel ambo yang merawat anak ambo. Bara sebulan biaya anak kau, tiap bulan bertanggung sampai dewasa. Ya begitu Bapak Ibu. Wajib hukumnya tu. Kalau mati saudara suami ibu, anak dia tu anak suami ibu. Kalau dia nak menanggung nafkahnya sampai dewasa, suami ibu berdosa itu. Nanti baca di surah Al-Baqarah 100 ayat 233. Wa 'alal waris mislu zalika. Kalau mati,
Siapa yang menanggung anak? Kata Allah, warisnya. Waris yang mati jadi. Siapa waris yang mati? Bapaknya, saudaranya, itu warisnya. Allah bebankan itu. Jadi ibu mengamuk-ngamuk lah, kok ada suami ibu membiayai hidup anak adiknya yang mati, tiap bulan dia biayai. Kecik ibu, mangalu tiap bulan lagi pitinya. Wajib. Ya, ndak tu ibu saya sadonya lah. Kadang mau berang lo ke ibu bagai itu. Ya memang begitu. Laki-laki ini begini ibu. Ada sahabat saya punya uang nih, ad-dananir, untuk siapa uang saya? Istrimu nomor 1, anakmu, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu. Begini, kenapa saudara perempuan? Kakak saya kalau mati, suaminya, begitu suaminya mati, dia tanggungan saya sampai saya carikan suami baru. Kalau udah dapat suami, sampai mati, kakak saya tanggungan saya itu. Nabi sebut begitu. Jadi tanggungan saya, istri, anak, ayah, ibu, ayah, saudara perempuan. Sebab perempuan ini, dia punya wali. Dia punya penanggung. Sebelum menikah yang menanggung dia bapaknya. Setelah menikah suaminya. Kalau suaminya mati, bapaknya mati, yang menanggung saudaranya. Maka kalau saya punya saudara perempuan mati suaminya, dia tanggungan saya sampai dia meninggal, sampai saya temukan suami baru untuk dia, atau sampai dia meninggal dunia. Yang laki-laki begitu. Kenapa saudara laki-laki tanggungan kita? Begini. Saya tidak punya anak laki-laki. Anak saya perempuan semua. Begitu saya nikahkan, semua anak perempuan saya itu bukan milik saya lagi, dia milik suaminya. Kalau saya tua nanti, dia anak-anak saya tidak mau merawat saya, tidak apa-apa. Karena anak perempuan tidak ada beban merawat ayahnya. Perempuan hanya merawat suaminya. Siapa yang merawat saya? Saudara laki-laki saya. Karena saya tidak punya anak laki-laki. Karena yang merawat ayah ibunya anak laki-lakinya, bukan anak perempuannya. Bapak saya, ibu saya kalau tua, saya yang tanggung jawab. Makanya anak laki-laki itu kata Nabi harta ayahnya. Ketika ada sahabat datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau datang ke rumah saya, diambil si rumah hamba ku dengan lamak dinyo, saya tak pada mengecek kamu. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika, jangankan hartamu itu semua, engkau pun milik dia. Anak laki-laki milik ayah ibunya sampai mati, anak perempuan milik ayahnya sampai menikah saja, menikah jadi milik suaminya. Itu bedanya anak laki-laki perempuan tu. Untung ibu punya anak laki-laki banyak. Sampai mati milik ibu, ambil salah yang ketujuh di rumah itu, bawa pulang. Iya. Ayah ambo kalau datang ke rumah ambo, emak ambo nyelo-elo si rumah ambo tu, palah, dah palah. Isteri ambo tak bisa marah-marah, kenapa? Milik dia. Untung le isi rumahnya ambil mako ambo bawa pulang tu. Tak? Tak bisa jadi itu, ala si kuang mah pulang le ceknya. Malah pir rumah ambo tu mah. Tak? Buat ambo miliknya. Karena kami kau kan tak pada diserahkan ke ibu lah. Kalau ibu kan diserahkan ke kami, ijab kabul dulu. Saya serahkan anak saya terima anak bapak, tak begitu? Iyalah. Makanya ibu milik kami setelah itu. Kami pada tak diserahkan di ayah kami ke ibu. Enggak, maka ibu jangan memiliki kami. Ibu jangan monopoli. Tak bisa ibu monopoli lah. Ibu kami tak milik ibu lah dan tak pada diserahkan ke ibu. Tak pernah. Kalau ibu, kami ini hanya hak pakai. Kalau ibu hak milik. Itu bedanya. Suami ibu hanya hak pakai oleh ibu. Tapi kalau ibu hak milik bagi kami. Ya mau begitu. Nah, jadi kalau seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya anak, maka anaknya itu diambil saudara-saudara laki-lakinya atau bapaknya kalau masih hidup. Itu anak mereka. Itu maka Nabi Muhammad ketika mati ayah beliau, kakek tanggung jawab. Mati kakek beliau, Abu Talib paman tanggung jawab. Kakek Nabi Abdul Muttalib itu bapaknya itu ya Hashim namanya. Punya saudara Muttalib. Hashim ini punya istri di Madinah.
Lahirlah seorang putra namanya Syaibah. Ketika Hasim meninggal dunia, maka Syaibah dijemput ke Madinah. Orang mengiranya budak Muttalib, maka disebut dia Abdul Muttalib. Mati Hasim, dijemput anaknya ke Madinah oleh Muttalib. Itu bukti anak itu milik keluarga ayah. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak mati saudara laki-lakinya, dia bertanggung jawab terhadap anak saudaranya sampai dewasa, sampai menikah. Kalau tidak dia berdosa. Ya. Jadi itu definisi yatim. Jadi yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya yang belum dewasa, dan itu wajib dapat santunan. Kalau tidak, ya, maka semua yang salat itu celaka tuh. Begitu. Nah, kan bisa jadi dia tidak punya keluarga yang merawat, tidak punya saudara ayahnya, tidak punya kakek ayahnya, bapak ayahnya pun dah mati pula, maka umat Islam yang tanggung jawab. Ya, itu makanya saya tuh lebih senang tuh Ibu, infak kotak amal anak yatim itu pembagiannya per bulan. Jangan tiap Ramadan baru dibagi. Kadang ada di masjid Ibu, infak anak yatim kok tiap tahun dibagi. Tiap minggu diumumkan taruh kayak infak anak yatim kita yang terkumpul sampai Jumat ini sudah 100 juta. Minggu besok dah mungkin boleh 100 juta. Anak yatim ku lah mengangur sebilo lah katibu ada wak piti. Ya Pak. Kebutuhan anak yatim ku tiap hari Pak. Ya, tu makanya anak yatim ku ndak boleh terima zakat, ndak sah. Kenapa ndak sah terima zakat? Zakat tiap tahun. Zakat ditunggu tahun dulu, anak yatim tu hari kebutuhannya. Dah tiap tahun lah. Ya. Tu makanya yang celaka tu kata Allah yang tak peduli dengan anak yatim tu. Celaka hidup walaupun dia rajin salat tu. Kebutuhan itu tiap hari Pak Ibu. Tu makanya tak boleh terima zakat, tak sah berzakat ke anak yatim tu. Ya, di samping itu zakat tu daki-daki harta tu, harta yang kotor itu, ya, yang kita keluarkan. Tak boleh anak yatim dengan itu. Nah, makanya kalau bisa anak yatim itu kasihlah hartanya per bulan, kalau tidak bisa per minggu. Apalagi heboh yang Masya Allah. Ada Pak pengurus Ibu menyimpan harta anak yatim di bank. 100 juta harta anak yatim simpan di bank, setahun kemudian siapa yang menikmati PTB itu orang kayo-kayo tu Ibu. Bayangkan Pak, harta anak yatim orang kayo menikmati. Kok iyo ya, piti anak yatim itu jangan disimpan di bank, kelola, kembangkan, jadi investasikan supaya berkembang hartanya tu. Dibagi ke nyo lebih kadang. Tu rancak tu. Jadi harta anak yatim itu dikembangkan, dibikin usaha atau ada usaha investasi. Aku ada anak yatim, aku tolong kembangkan. Sehingga ketika dibagi bertambah banyak harta tu Ibu. Kalau di bank saya menikmati orang kayo-kayo menikmati piti anak yatim ni begitu mah. Nya pakai duk sawahnya begitu mah. Untung anak kerapik kira anak yatim tu cayolah kamu. Nah, memang begitu aturannya. Nah, lalu kata Allah begini. Berikan harta anak yatim itu utuh setelah dia dewasa. Ini perintah Allah ya. Kalau tidak dosa besar. Begini. Kalau adik saya meninggal dunia, ini contoh ya. Adik saya meninggal dunia, dia punya anak masih kecil. Dan dia meninggalkan harta ketika mati. Maka harta adik saya ini 1/8 untuk istrinya. Ambillah, bawalah, dan menikahlah setelah itu. 1/8 ambil. 7/8 kalau dia tidak punya ayah ibu lagi, 7/8 itu milik anak istri, anak adik saya itu. Maka harta yang 7/8 itu saya ambil itu. Dan istri adik saya ini wajib menyerahkan harta itu ke saya sebagai wali dari anak ini. Karena wali anak ini saya. Kalau dia perempuan nanti saya yang menikahkan dia tuh. Maka anak yatim, anak adik saya ini saya walinya. Sampai dewasa tanggung jawab saya. Maka harta yang ditinggalkan adik saya, istrinya menyerahkannya ke saya. Ibu kalau mati suami ibu, punya anak kecil, harta ditinggal suaminya ada, ibu ambil 1/8, 7/8 serahkan ke saudara suami ibu. Atau ke kakeknya. Itu masalahnya beko. Ini sarannya la santuang sadonya itu masalahnya. Dosa besar. Dosa besar. Ibu serahkan. Pak iko
harta ditinggalkan almarhum untuk anaknya. Maka saya mengambil harta itu dan saya tahan sampai anak ini dewasa. Dan tidak boleh 1 sen pun saya gunakan. Hingga untuk pembiayaan anak itu sekalipun. Misalnya anak adik ambo ko jambo tinggalnya. Tak boleh harta adik saya itu saya pakai untuk pembiayaan hidup dia. Harta dia tak boleh berkurang 1 sen pun. Lah, tu beko hanya belanja hidup dengan harta saya. Kan tanggung jawab saya. Kalau dia tinggal dengan bapak saya, dengan harta bapak saya. Bukan dengan harta adik saya yang ditinggalkan untuk dia. Harta yang ditinggalkan adik saya untuk anaknya itu nanti begitu dewasa saya serahkan utuh 100%. Kalau tidak, dosa besar. Itu makanya ibu serahkan harta itu ke kakak suami ibu atau adik suami ibu atau ayah suami ibu itu. Kalau di tangan ibu, beko ko abi, beko tak pakai. Walaupun untuk biaya anak itu ibu berdosa. Karena tidak sedikit perempuan misalnya suaminya mati. Dia meninggalkan harta. Harta itu milik ibu 1/8 cuman. Sisanya anak ibu. Lah habis harta itu ketika anak ibu lah kadang-kadang. Dosa besar tu ibu. Ibu makan harta anak yatim tu. Tidak, berat urusannya tu. Itu aku agen saya lah harta tu. Ya tu. Kecuali ibu bisa. Misalnya begini. Pak. Atau dah eko harato almarhum tinggal nem bagian ambo lah ambil 1/8 ya, tinggal bagian anaknya lagi 7/8 kecik kakak suami ibu atau ayah suami ibu dah baal loh ya kan, kau pacik celah harato suami itu untuk anak-anak. Maka tugas ibu menjaga harta itu sampai anak ibu dewasa. Begitu anak ibu dewasa, serahkan, nak ini harta kalian yang ditinggalkan ayah kalian, ini utuh mama serahkan, sebanyak apa ayah kalian meninggalkan dulu, ambillah. Tak boleh berkurang tu ibu. Apalagi habis. Tu ba'a belanjanya Ustaz. Anak kau tinggal jambo Ustaz. Belanjanya mintakan ke kakeknya atau ke saudara ayahnya. Nyo payah lu Ustaz ya. Tu ba'a lah ya. Yang payah ni duitnya. Ya. Walaupun susah tetap tanggung jawab dia. Abu Talib itu hidupnya payah apa ibu? Abu Talib itu miskin. Miskin. Anak banyak. Tapi tanggung jawab tidak bisa lepas. Dia tetap memelihara Nabi Muhammad dalam keadaan yang berkekurangan itu. Tak bisa. Dia payah loh mah. Tak bisa begitu ibu. Ya. Makanya begini apa-apa ya, yang mati saudaranya, kalau ada laki-laki tiguampe bermusawarah. Ba'a na adik awak kuah. Ka diambil ciek surang atau ka kita ba yuran tiap bulan sampai anak kau dewasa. Mau begitu aturannya apa ibu? Harta yang ditinggalkan bapaknya tidak boleh dipakai. Utuh diberikan ketika dewasa. Cuman beku Ustaz dan kakak-kakaknya dan adik-adiknya tak peduli saja anak kau lah. Gitu ya. Nyo calik sendiri dak lah, jangan nyo tanya leh. Itu. Tu jawab anak kau tinggal le jinduknya. Nyo punya harta peninggalan bapaknya. Awak ndak lo mencari dah. Tu balik Ustaz. Kok betu keadaannya, pertama solusinya ibu kembangkan harta anak ibu itu. Ibu investasikan, ibu dapat untung. Atau ibu jadikan modal usaha, dikembangkan. Sehingga anak-anak ibu dihidupi dengan untung dari hartanya. Bukan dengan hartanya, untung hartanya. Yo nak lo bisa menggali lo Ustaz, awak dah berbakat menggali lo Ustaz. Itu pun suan-su lambik-lambik lo Ustaz. Aku itu pakai dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Untuk kebutuhan pokok anak ibu saja. Aja ibu pakai lo untuk beli Android itu tuh. Ya. Untuk beli baju itu tuh. Kalau itu sifatnya memang begitu. Tapi saudara suami ibu tu berdosa semua itu. Ya. Kau untuk laki-laki perlu kok Pak.
Jangan pernah apa melengah-lengah kalau saudara apa mati yang laki-laki punya anak kecil-kecil, jangan apa melengah-lengah, dosa kadang. Allah sebut begitu. Tanggungan wa alal waris mislu zalika, Allah bebankan ke warisnya anak ini. Kalau ditelantarkan tugas umat Islam sadonya leh. Itu aturannya Bapak ya. Serahkan harta anak yatim itu utuh ketika mereka sudah dewasa. So ketika ketek-ketek di saran haratonya Bapak ndak bisa lah nyo akalnya lu berjalan lai. Nyo harato ko jo akal. Kalau ndak jo akal ndak bisa diserahkan lo. Dengan akal baru harta ini bisa berguna. Kalau ndak ada akal dia jadi bencana nanti itu. Habis. Cuma aku tunggu dewasa dulu. Lah SMA-nya bagi. Agian kenyo lai. Ya. Itu kenapa ibu-ibu ya tidak dibolehkan mengambil semua harta. Kalau mati ayahnya, anaknya tidak ada laki-laki, hanya perempuan, maka anak perempuan itu tidak boleh mengambil semua harta, hanya separuh harta ayahnya. Separuhnya. Bako tidak boleh sadonya Ustaz, akalnya kurang. Jadi kalau perempuan itu semuanya dikasih, nanti habis. Maka separuh dia ambil. Begitu aturannya itu. Ya. Tidak semua. Kalau laki-laki, semua untuk dia. Karena akalnya cukup. Gitu. Iya begitu. Iya. Ibu mau tanya dulu atau mau selesaikan dulu? Silakan. Ini seorang bapak mati meninggalkan hutang. Hutang itu tidak ada yang bertanggung jawab. Hutang itu dibayar dengan harta yang ditinggalkannya. Kapan warisan boleh jadi warisan, boleh dibagi? Mim ba'di wasiyatin au dainin. Setelah wasiat yang mati dibayar dan hutangnya dibayar, baru harta itu dibagi sisa. Jadi hutang bukan tanggungan orang hidup. Hutang tanggungan yang mati. Mengapa hutang? Orang tak ada harap tu lo Ustaz, bayi jo amal besok di akhirat atau dosa orang biak. Jadi bayi. Kan tak ada hutang lah ya. Orang yang hidup tak wajib membayarkan hutang yang mati. Dengan harta dia. Tapi hutang wajib dibayar dengan harta yang mati kalau tidak ada. Kalau tidak, selesai urusan. Akhirat nanti menyelesaikan. Kecuali anak-anaknya mau membayarkan dengan harta mereka. Alhamdulillah, selamatlah bapak tadi. Cuma kok hutang itu ya sesegera mungkin dilunasi, kok mati beko aman. Ya. Jangan sampai berhutang 7 tahun, 20 tahun beko mati beko. Kok kau hutang saya gak 4 tahun lah, 3 tahun lah paling lama. Itu. Oh, dah pensiun hutang 7 tahun, mah sampai 7 tahun umur beko tu, mati beko. Hah? Oh, tak ada lunasnya tu. Alaliyat ma'akhazat, hutang dibayar dengan harta yang berhutang, dengan tangan yang mengambil hutang. Tak juara tu orang lah. Asuransi itu kan piti orang yang ambil beko tu. Abu carilah orang cik-cik tu besok anggota asuransi tu. Apa le ikhlas lu ya? Ndak aja bagi orang bayi zaman luak. Lebih payah urusannya le. Iya. Kan asuransi kan nasib-nasiban tu. Ada yang bayi perai ada yang bayi sekali untung, ndak betul? Nasib-nasiban tu, itu pun judi tu, haram tu. Asuransi itu perjudian tu, Pak. Ya, nasib-nasiban. Kecuali asuransi kumpul piti sadonyo dikelola jadi usaha. Klaim dari untung usaha. Mati dibagi seluruhnya balik sesuai dengan berapanya menyetor dulu. Kalau ada asuransi begitu boleh, tak apa-apa. Tapi tidak ada yang begitu. Jadi hutang bukan tanggungan orang hidup, Ibu. Hutang dengan harta yang mati. Kalau tidak ada harta selesai, nanti di akhirat selesaikan. Kalau ada yang mau, alhamdulillah. Itu. Nah, jadi itu yang pertama dosa itu dah tidak menyerahkan harta anak yatim utuh. Termasuk ibu, walaupun ibu yang memelihara anak ibu, haratonya tidak bisa ibu pakailah. Simpan. Kalau tidak kembangkan. Ya.
Tapi kalau banyak piti tinggal suami ibu untuk anak ibu, jangan piti ibu simpan, ganti ke ameh. Kalau piti ikut inflasi turunnya. Kalau ameh stabil. Itu cara menyelamatkan nilainya. Yang kedua, jangan diganti harta mereka. Ya. Apanya meninggal Innova, jangan diganti Yu Avanza ketika nyo kadang besok. Innova tu ganti kembali agen kenyo utuh. Menukar saja dosa besar, apalagi menghabisinya. Ayo ibu ya. Ibu bapak menukar harta anak yatim itu pun dosa besar. Hartanya diganti. Nya kada tahu punya ratu tu je ketek-ketek rumah. Ma taunya ratu apaknya apa saja yang ada. Awak wali yang tahunya. Lalu nanti diganti hartanya. Aku ratu apa yang tinggal biarlah. Dosa besar tu. Menukar harta anak yatim itu. Nah. Itu tanggung jawab yang hidup. Tanggung jawab walinya. Caranya ibu jual tu dulu. Tu pitinya ibu simpan pakai ame. Besok di Bali beli Innova yang sejenis itu. Agen kinyo. Iko mantan sekolah pagi tu ibu perawur je kan kembali tu ibu makai nama tu. Tu nak mantan sekolah tu. Alasan sampai sekolah. Sekolah setengah jamnya. Seharian tu ibu saya makaikan kamari le tu. Tak boleh diganti tu harta mereka. Dosa besar itu. Nah, yang ketiga, jangan campurkan harta mereka kepada hartamu hingga kamu memakan harta mereka. Tak boleh ibu ya. Saya kalau mengambil harta adik saya itu yang menjadi milik anaknya, tak boleh saya campurkan dengan harta saya. Pisah. Rekeningnya khusus. Kalau ameh khusus. Pokoknya haratonya kau tak boleh bercampur je harato ambo. Kita makan beko. Tak boleh. Makanya begini, ibu kalau mati suami ibu, itu kan rumah itu tak milik ibu. Misalnya suami ibu meninggal rumah, itu rumah ibu itu 1/8 punya ibu, saham ibu itu 7/8 milik anak ibu rumah, dan tu dikelola oleh walinya beko rumah, kakeknya atau saudara ayahnya tu mah. Ibu 1/8 di rumah tu. Maka ibu kalau mati suami ibu tak boleh di rumah tu itu. Iyalah. Ndak tu ibu-ibu kalau lah nemo deko kau protes langsung kau. Ini aturan. Ibu kalau mati suami ibu, silakan ibu. Iya, kalau ibu mencari baduo, pambek rumah baduo, maka dibuatlah tulisan jo apa. Pak, rumahku ba statusnya ko. Kece apa dia awak mambuat baduo, ibu mencari pulo, rumahku milik awak baduo. Buat tulisan catat pakai saksi. Rumah ini hasil pencarian saya dan istri saya, maka milik saya separuh, milik istri saya separuh. Kalau mati suami ibu nanti, ibu ambil dulu separuh. Yang separuh lagi dibagi, ibu dapat lagi 1/8 yang separuh itu. Tapi kalau tidak ada begitu, dia milik suami ibu semua. Walaupun ibu satu membuat. Ada nama ibu? Oh, cadik ibu tu mah. Panjang akal ibu tu. Arti ibu lah jauh penganai ibu. Iya, begini ibu. Apapun yang ada di rumah hingga ibu itu milik suami ibu. Ibu sebenarnya tidak punya hak milik. Itu begitu. Ibu itu milik suami ibu. Itu makanya suami itu dalam bahasa Al-Quran disebut sayyidaha, tuannya perempuan itu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Begitu Allah menyebut suaminya Zulaiha itu disebut sayyidnya Zulaiha.
Iya, walaupun dia ada bekerja, dia tetap pemilik ibu. Ya berhenti ibu bakarajo, suruhnya bakarajo. Ya, tak dapat-dapat tu lain soal. Pasti ada kerajo, dia nyomale siapa yang kerajonya tu. Suruhnya kerajo ibu di rumah. Karena sudah diperintahkan begitu, laki-laki itu pemimpin. Kenapa? Bima anfaqu min amwalim, karena wajib memberi nafkah. Ya walaupun ibu bakarajo dulu kan ibu setelah menikah lah miliknya. Oh pak, ambo kan dulu bakarajo sebelum menikah jawab pak iyo. Ambo kan bakarajo kini apa? Lanjut bakarajo. Gaji ambo pak, gaji ibu itu milik ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau gaji ibu setor kambo, ayo tak akal itu setor. Bila cok bersambut itu, setor. Ya makanya ibu beko ibu yang bakarajo yang ambil rumah baduo, bajale-jale jawab pak. Beko pulang tanya, Pak, rumah awakku status kau Pak. Ya Pak tanya lah. Ya cara masuk tu satu Pak pandai deh ibu. Jadi ibu rumah menggerengkang langsung Pak berjalan-jalan rumah aku leko apa? Aku kecap Pak. Manga aku coba. Ya. Bisa ambo tak bisa ceramah sekolah ya. Kan? Iku sawah bayu ustaz kau aja. Ya kan terancam kau ya. Ya. Yo makanya ibu kalau harato tu tak bisa tak berjalan-jalan deh ibu. Kok mati salah satu beko persoalan muncul. Agama hadir mengantisipasi mudarat. Oh ya kalau tidak ada kan kalau tidak ada kejelasan begitu berarti milik suami semua. Ibu 1/8 cuman. Iyalah. Ibu 1/8 cuma. Jadi rumah yang ditinggalkan suami ibu tu ibu 1/8. 7/8 milik anak ibu. Maka setelah suami ibu mati, ibu bicaralah ke wali anak ibu itu. Siapa walinya tadi? Kakeknya atau saudara laki-laki ayahnya. Atau pak. Kan suami ambo lah mati. Iyo. Peninggalan beliau rumahnya. Iyo. 1/8 rumah ambokonyo, 7/8 milik anak-anaknya dan dapat walinya. Boleh ndak ambo menumpang di rumahnya sampai ambo dapat suami baru. Iya boleh tu ibu. Minta izin lah. Boleh ndak ambo menumpang sampai dapat suami baru. Kecik apaknya, kecik kakeknya anak ibu ko atau saudara suami ibu tu ndak numpang terserah lah. Numpang lah ibu. Ya. Dan kalau ibu minta izin, hendaknya ketik baru tak bisa izin ke walinya. Tak bisa ke anak minta izin ke walinya. Ya walinya. Oh, dapat ibu suami baru menikah ibu, maka suami ibu wajib mengangkit ibu di rumah itu. Tak boleh tinggal sudah. Jangan menumpang di rumah suami lama tu. Kau banyak laki-laki kau menikah janda kayu kau menumpang lalu di rumah suami lama tu. Itu makan harta anak yatim nama itu. Nya makan harta anak yatim ku bukan makannya ibu. Rumah tu milik mereka. Awak menumpang lalu di rumah tu menikmati harta anak yatim nama itu. Tak bisa menaman lah hukumnya betul. Tak bisa menaman lah hukumnya hukum gini. Ibu menikah. Lalu suami ibu tak mau berpisah dengan anak ibu tak mau berpisah dengan ibu. Mereka ingin tetap ibu bersama mereka. Kan bisa jadi begitu toh? Suami ibu pun setuju pula dia tinggal di tempat itu, di tempat rumah suami ibu tu, almarhum tu, yang untuk anak ibu tu. Maka ibu bayar kontrak per bulan ke anak ibu. Udah makan harta anak yatim. Bara kontrak kamar sebulan ya. Bayi ke anak ibu tu. Ibu nyawa leh. Ibu 1/8 punyanya. Ibu kalau sudah menikah, ya 1/8 ya ambil ada 1/8 tu masuk duit rumah tu. Ya. Itu aturannya model tu. Nah, karena seorang laki-laki kalau sudah menikahi seorang perempuan, apa kewajibannya? Beri istrimu makan, beri istrimu pakaian, beri istrimu tempat tinggal. Tak menumpang tinggal di situ loh. Baik bu?
Iya, kan ibu alasannya mengasuh anak, membesarkan anak. Harusnya ibu lah dibawa suami ibu tadi tu. Kan begitu definisi yatim tadi. Apa mati induk diambil orang, tak begitu yatim tadi. Sekarang ibu masih ingin bersama anak ibu. Walinya pun mengizinkan, kakeknya atau saudaranya. Anak ibu pun mau dengan ibu. Suami ibu yang baru pun mau pula dia tinggal bersama ibu di rumah itu. Maka ibu dan suami baru tu mengontrak di rumah tu, bayar ke anak tu. Tak perai ibu tinggal situ loh. Tak makan harta anak yatim. Dosa besar. Nah, iko banyak laki-laki ko menumpang sanang saya ko, kan? Menikah jo jando kan tu menumpang saya lalu di rumah mantan suami yang lama tu, nyubian tu. Tak boleh tu ibu bawa istrinya, kontrak ke rumah di luar. Kata saya sebagai wali anak adik saya, kalau istri adik saya menikah, saya berhak mengusir dia di rumah itu. Saya sebagai wali anak itu. Karena itu harta itu bukan harta istri saya, harta anak ini. Dan istrinya tidak boleh di sana. Gitu. Itu aturannya tu Pak Ibu. Nah, kalau istri meninggal untuk suami sedonya tidak dibagi lah. Atau kok berjale-jale dari kini, kok mati ibu, kok ada orang dibagi. Iyalah, boleh nak kabuli lah rumah inyo mah. Ambo mati istri ambo. Ambo tetap di rumah ambo. Ambo menikah mau bawa ke rumah ambo tu, makanya anak ambo tinggal. Rumah ambo, anak ambo, istri ambo. Iya kan rumah ambo. Yang bawa rumah istri baru ambo situ. Tak jadi lah itu aturannya. Ibu. Silakan. Anak ibu dibawa dengan suami baru. Itu alhamdulillah dapat suami itu ibu. Harusnya anak ibu stop. Anak ibu tak boleh ikut. Harusnya begitu. Karena yang saya tanggung hanya kamu, bukan anak ini. Anak tu walinya dah tahu. Rumah kan milik anak tadi 78. Enggak. Mohon tak boleh tinggal. Itu maka tadi Abu Sawi ibu yang mencari pemilik rumah berdua, beko pulang mengecek japak leh. Kok mati beko ya pak dulu bahayu. Pak ya. Rumah wak kau ya. Ancak pak jale-jale wak ya. Ya. Nah betul lah Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya habis isa ditunggu di Nur Hikmah di sudut jembatan ke Ibu ya. Jadi mungkin saya isa di sana sajalah biar nanti bisa langsung habis isa ceramah di sana. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi